Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita hari ini berjumpa lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya percaya ketika Gema hadir di ruang-ruang saudara, maka akan ada sesuatu yang memberikan kepada kita kekuatan. Karena setiap hari waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita sedang membaca pribadi Tuhan. Dan waktu pribadi itu kita baca, kita renungkan, kita lakukan dalam keseharian hidup kita, maka saya percaya akan ada kekuatan yang dahsyat mengalir dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan ayat yang akan kita baca pada hari ini masih dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Keluaran pasalnya yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara-saudara, bagian yang terakhir yang kita baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6 ini merupakan respon dari orang Israel ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, yang notabene adalah pemimpin atas orang Israel pada masa itu. Padahal kalau kita lihat tadi janji Tuhan yang dilepaskan buat orang Israel melalui Musa, menurut saya adalah janji yang luar biasa. Sebab Allah yang berdaulat itu bersumpah atas dirinya sendiri. Dia mengingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata di ayat yang ke-8 tadi cuplikannya berkata demikian. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Artinya waktu mereka tidak mendengarkan Musa, mereka menganggap bahwa firman yang datang kepada mereka sudah bukan lagi menjadi hal yang spesial. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena katanya Alkitab melanjutkan karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi ada bagian yang mereka seringkali mereka rasakan dalam kehidupan mereka, mengalami kesulitan hidup yang begitu rupa sehingga mereka merasa bahwa acuh terhadap janji-janji yang dahsyat itu. Nah, hari ini pertanyaannya buat kita, ketika kita mengalami kesulitan hidup yang begitu rupa atas kehidupan ini, apakah saudara sama seperti orang-orang Israel yang seolah-olah menyatakan begini, apakah Tuhan masih ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa keluarga saya hancur? Kenapa saya harus mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu berat dalam kehidupan ini? Saudara, ketika engkau sedang mengalami begitu pahitnya dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Ketika Dia mengikatkan diri kepada seseorang, kepada pribadi antara engkau dan aku, maka Dia pasti akan menggenapi apa yang sudah difirmankannya, apa yang sudah dijanjikannya atas hidup saudara dan saya. Bagi kita, ketika kita ingin menerima janji Tuhan, perjanjiannya akan dinyatakan dalam hidup ini, lakukan saja bagian kita dengan setia. Tidak seperti orang Israel, karena begitu beratnya penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka men-skip atau melewati janji Tuhan, mengacuhkan janji. Sehingga kita sama-sama tahu tentunya dalam perjalanan ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, ada begitu banyak peristiwa yang sampai satu waktu juga mereka harus mengalami keadaan yang begitu rupa
sehingga hanya sedikit orang yang masuk sampai ke tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan. Dalam rancangan Tuhan, Tuhan ingin melepaskan berkat bagi hidup saudara. Tuhan ingin mengangkat saudara. Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Tetapi hari ini, ketika engkau punya sikap hati yang keliru, itu yang menjadi penghambat. Berkat Tuhan tidak datang kepada hidup saudara dan saya. Perjanjiannya tidak dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan jadi orang yang bodoh, tetap bahwa kita kerjakan, lakukan bagian kita. Karena Tuhan yang mengikatkan diri dengan perjanjian Allah yang setia. Kesulitan hidup, berbagai macam keadaan yang terjadi dalam hidupmu, itu hanya adalah tools atau alat bantu untuk mendewasakan kita. Untuk semakin hari, semakin dewasa di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kiranya firman ini yang datang hari ini menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan lagi kepada satu peristiwa tentang betapa begitu beratnya kehidupan yang harus dilewati oleh umat-Mu Israel pada waktu kepemimpinan Musa. Sehingga mereka begitu merasakan putus asa oleh karena perbudakan yang terjadi pada waktu itu. Tuhan, hari ini mungkin kami juga sama kondisinya dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Kami merasa putus asa oleh karena begitu beratnya beban kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami hari ini lewat firman-Mu yang berkata-kata, yang kami baca, yang kami renungkan. Kami percaya waktu firman ini berbicara dalam hidup kami, ada sesuatu terobosan yang baru. Terobos hati kami Tuhan, supaya kami ingat dan hidup dalam perjanjian. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami yang setia kepada perjanjian-Mu sendiri. Bawa kami Tuhan kepada tanah Kanaan, bawa kami kepada tanah perjanjian, bawa kami masuk ke dalam perjanjian-Mu, supaya kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan kami. Tuhan yang setia, Raja yang setia, Bapa kekekalan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.